Tapi ketika mereka datang ke apartemen si Mospin nih, udah sampai, pas mereka masuk ke dalam apartemen si Mospin, mereka menemukan hal yang lain yang lebih dari itu, bahkan lebih kelam. Oke gengs, kembali lagi bersama gua Ridwan di channel Kaum Barbar, dan pastinya di acara Muram. Dan kita udah masuk di episode keempat gengs. Terima kasih buat lu yang udah support channel ini dan udah subscribe juga. Yang belum subscribe, mending subscribe dulu dan share ke teman-teman lu biar bisa nonton video ini juga. Nah, buat lu yang punya tanda tanya besar nih di kepala lu terkait video yang gua buat ataupun pembahasan yang ada di dalam video gua, lu tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan gua bisa ngejawab tanda tanya lu semua. Dan kita langsung aja deh ke pembahasan kali ini. Boneka. Lu pasti mengira boneka itu adalah hal yang lucu dan mungkin banyak disukai anak-anak, bahkan orang dewasa juga kadang suka ya sama boneka. Tapi lu pernah mikir gak bahwa boneka itu terbuat dari mayat? Nah, ada gengs, ternyata orang yang senang banget ngebuat boneka dari mayat. Orang ini orang pinter banget gengs, senang sejarah, suka berpetualang, dosen pula, terus jurnalis juga. Nah, dia juga dijuluki sebagai seorang nekropolis, yaitu ahli dalam hal pemakaman. Dia adalah Anatoly Moskvin. Namun sayang banget gengs, ini kepintaran si Moskvin ini dia bawa ke ranah yang negatif dan menakutkan banget gengs. Dimana pada tahun 2011 dia ditangkap oleh pihak kepolisian Rusia dan bertanggung jawab atas penemuan 29 mayat anak kecil di apartemennya. Nah, mayat-mayat tersebut berusia di antara 3 sampai 12 tahun. Nah, lo tahu apa yang terjadi dengan mayat tersebut? Dia jadiin boneka, gengs. Dia rias, bahkan salah satu mayat ada yang berbentuk menyerupai boneka beruang. Dan dia ngambil mayat-mayat tersebut tuh dengan membongkar kuburan yang ada di daerah sekitar, gengs. Lu pengen tahu kan kenapa dia ngelakuin hal tersebut? Lu tonton videonya sampai selesai. Anatoly Yurevich Moskvin. Nah, itu nama aslinya, gengs. Dia itu lahir pada tanggal 1 September 1966 di Nizhny Novgorod, Rusia. Nah, di mana si Moskvin ini mengaitkan obsesi anehnya dengan kisah masa lalunya pada saat dia berumur 13 tahun di tahun 1979. Nah, pada saat itu nih gengs, si Moskvin ini menghadiri salah satu pemakaman anak kecil yang bernama Natasha Petrova. Nah, pada saat di pemakaman nih, ada sekelompok orang yang nyuruh si Moskvin buat nyium si Natasha tersebut. Cium tuh si Natasha katanya. Dan si Moskvin ini nurut lagi gengs. Lalu diciumlah mayat si Natasha tersebut oleh si Moskvin. Bahkan dia mengabadikan kejadian tersebut dalam jurnal miliknya. Dia berkata dalam jurnalnya satu kalimat, bahwa aku menciumnya sekali dan sekali lagi, lalu lagi. Pada saat itu ibunya si Natasha yang lagi berduka tuh melihat kelakuan si Moskvin, lalu dia memberikan atau memasang cincin kepada si Moskvin dan si Natasha. Mungkin bisa dianggap pernikahan kali ya. Soalnya di situ si Moskvin menganggap hal tersebut adalah sebuah pernikahan. Dan dia menulis kejadian tersebut di artikelnya dan berkata, "Pernikahanku dengan Natasha bermanfaat." What the hell? Ini maksudnya apa ini? Dari kejadian tersebut membawa si Moskvin lebih tertarik lagi dengan hal-hal yang berbau orang mati. Bahkan dia yakin dengan kepercayaan sihir, gengs. Nah, pada saat sekolah tuh, si Moskvin sering sekali jalan-jalan dari pemakaman ke pemakaman di daerah tempatnya tinggal. Bahkan hal tersebut menginspirasi sekali dengan studi si Moskvin ini. Akhirnya dia berhasil mendapatkan gelar lanjutan sarjana Celtic
gelar sarjana Celtic ini adalah budaya yang mitologinya sering mengaburkan batas antara hidup dan mati. Karena si Mospin ini cerdas sekali di bidang akademis, geng, dia itu orang yang sangat dihormati di lingkungan kampusnya. Nah, pada tahun 2015 sampai 2007 dia mengaku telah mengunjungi 752 makam di Nizhny Novgorod dan sekitarnya. Nah, di situ dia tuh membuat catatan rinci dan menyelidiki sejarah orang-orang yang mati. Kepikiran gak kalian dengan kerjaan yang kayak gitu? Ada yang berminat mungkin? Dia juga mengaku berjalan sekitar 20 mil per harinya untuk menjelajahi makam-makam. Bahkan sampai tidur di atas jerami. Terus dia juga kadang minum air dari genangan air hujan. Dan pada satu saat dia juga pernah menghabiskan satu malam di dalam peti mati dekat mayat. Saking dedikasinya tuh dia tuh sama apa yang dia lakukan. Dari riset yang dia lakukan ketika mengunjungi makam ke makam, dia tuh mengunggahnya dalam bentuk dokumentari ya, yang berjudul Great Walks Around Cemeteries and What the Dead Say. Nah, diketahui bahwa si Mospin ini adalah sosok yang sering menyendiri. Dia nggak menikah dan juga nggak pernah kencan, geng, sama cewek. Dan dia memutuskan untuk tinggal bersama kedua orang tuanya, termasuk ayahnya yang bernama Yuri F. Mospin. Nah, yang lain dari si Mospin ini, keunikan lain, dia itu tidak pernah merokok, tidak pernah minum minuman keras. Bahkan dia itu kabarnya masih perjaka, gengs, karena dia belum pernah kencan sama cewek. Straight edge. Wah. Nah, pada tahun 2009, masyarakat Nizhny Novgorod mulai sadar bahwa banyak sekali kuburan orang-orang yang dicintainya dirusak dan digali. Mereka nggak tahu siapa pelakunya, dan pesan tersebut sampai ke juru bicara Kementerian Dalam Negeri Rusia, Valery Gribekin. Nah, dia menganggap nih si Gribekin ini bahwa hal tersebut adalah kelakuan orang-orang yang ekstremis. Jadi dilakukan oleh organisasi ekstremis, gengs. Nah, dari situ tuh pemerintah Rusia mulai mengerahkan unit polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Nah, mereka juga menyiapkan tim ya, di mana dalam tim itu berisi detektif yang memang sangat ahli dan spesialis di dalam bidang kejahatan ekstremis. Tapi selama 2 tahun penyelidikan yang dikerjakan oleh unit polisi dan organisasi detektif yang dibuat oleh Valery Gribekin itu gak membuahkan hasil, gengs. Kuburan tetap digali dan mereka gak tahu siapa pelakunya. Pada tahun 2006 sampai 2010, gengs, setelah melakukan penelitian tentang kuburan, si Mospin ini lalu menulis untuk beberapa makalah di Rusia, termasuk makalah Nizhny Gorodovsky Rabosi. Dia itu menulis 2 kali dalam sebulan, gengs, dan makalah tersebut berisi tentang kuburan beserta sejarahnya dan juga tentang pekerja di Nizhny Novgorod. Dan dia juga membuat artikel tentang invasi Mongol Tatar pada abad ke-13 dan juga 15. Di situ, si Mospin menuduh para penjajah telah memperkosa ribuan wanita. Jelas, di situ menuai kritik dari pemerintah Rusia, gengs. Si Mospin ini dituduh melakukan tindakan ekstremis pada orang Tatar. Nah, setelah itu, pada tahun 2008, si Mospin ini, gengs, membuat buku nih. Nah, buku tersebut bercerita tentang sejarah swastika sebagai simbol matahari pada abad ke-19. Nah, kita tahu bahwa swastika itu adalah Nazi ya, gengs. Nah, di situ si Mospin ini bukan cuma mendapat kritik, tapi juga dituduh sebagai fasis. Nah, setelah itu, gengs, di Rusia terjadi lagi satu kejadian di tanggal 24 Januari 2011, di mana Bandara Internasional Domodedovo Rusia dibom oleh sekelompok teroris. Itu adalah salah satu bom bunuh diri ya. Dan di situ
si Mosfin yang seneng banget bersuara nih untuk pemerintahan, dia ikut juga dalam melakukan tindakan. Nah, yang dilakukannya itu adalah dia datang ke kuburan orang Muslim dan ngecetuk batu nisan kuburan tersebut. Lalu dia menempelkan surat kabar di kuburan-kuburan orang Muslim dengan nama-nama orang yang meninggal tersebut. Dan itu berbarengan dengan aktivitas anti-Muslim dan penodaan kuburan Muslim di daerah tersebut, gengs. Dan si Mosfin ini yang udah ditandai oleh pihak kepolisian Rusia atau pihak pejabat Rusia, membuat divisi E Rusia atau pihak kepolisian Rusia itu melakukan tindakan. Dan pada akhirnya pada tanggal 2 November 2011, divisi E bersama pejabat Rusia menggerebek apartemen si Mosfin. Nah, mereka kan niat awal menggerebeknya karena si Mosfin telah melakukan tindak kejahatan ekstremis beberapa kali itu. Tapi ketika mereka datang ke apartemen si Mosfin nih udah sampai, pas mereka masuk ke dalam apartemen si Mosfin, mereka menemukan hal yang lain yang lebih dari itu, bahkan lebih kelam. Pada saat pejabat Rusia bersama divisi E menggeledah apartemen si Mosfin untuk menemukan barang bukti terkait kejahatan ekstremis yang dilakukan si Mosfin, mereka malah menemukan 29 boneka yang seukuran manusia, gengs. Nah, gengs, boneka tersebut ini memakai pakaian wanita dan juga dihiasi dengan cat kuku yang sangat kasar. Nah, si Mosfin itu menaruh boneka-boneka tersebut di kamarnya dan juga di garasinya. Tapi divisi E nganggep bahwa ada kejanggalan dari boneka-boneka tersebut, gengs. Nah, lalu dia meriksa tuh boneka si Mosfin ini. Dia mencoba memegang dan juga mengguncang-guncangkan boneka tersebut. Pada saat si divisi E mengguncangkan boneka tersebut, terdengar suara berderak dari boneka tersebut. Makin aneh kan tuh dia. Nah, mulailah divisi E ini membedah boneka tersebut. Dan ternyata memang benar, gengs, boneka tersebut bukanlah boneka melainkan mayat yang dikumpulkan oleh si Mosfin. Mosfin pada saat itu berusia 45 tahun, gengs. Nah, kita tahu bahwa si Mosfin ini adalah sosok yang kesepian, gengs. Meskipun dia ini punya teman dan juga dihormati di kampusnya, itu nggak ngejamin dia nggak ngerasa kesepian. Ya, kenyataannya seperti itu. Dan ketika di apartemennya si Mosfin, polisi menemukan barang bukti lain berupa foto-foto mayat yang dibawa oleh si Mosfin, lalu plakat-plakat yang diambil dari batu nisan kuburan-kuburan mayat tersebut, dan juga ada buku manual pembuatan boneka dan juga peta kuburan-kuburan lokal yang ada di Nizhny Novgorod. Waduh, banyak banget. Nah, polisi juga menegaskan bahwa pakaian yang dipakai oleh mayat-mayat tersebut adalah pakaian yang sama ketika mayat-mayat tersebut dimakamkan, gengs. Figur-figur tersebut menyerupai boneka antik, gengs. Dan pakaian mereka itu bagus-bagus, geng, dan bervariatif juga. Nah, selain itu mereka memakai sepatu boot setinggi lutut. Dan si Mosfin ini juga memake up boneka-bonekanya, lalu ditutupkanlah kain ke boneka tersebut. Faktanya semua itu bukan boneka, gengs. Semua itu mayat yang udah dimumikan oleh si Mosfin. Bukti menakutkan lain yang ditemukan pihak kepolisian terhadap boneka-boneka si Mosfin ini, gengs. Polisi menemukan ada boneka di mana di dalam tubuh boneka tersebut dimasukkan kotak musik oleh si Mosfin. Sehingga ketika si Mosfin menyentuh boneka tersebut mengeluarkan suara musik. Nah, kayak gini mungkin. Set, keluarlah musik. Ada juga barang pribadi beserta pakaian yang ditemukan oleh pihak kepolisian, gengs, di dalam tubuh boneka si Mosfin ini. Nah, boneka yang lainnya berisi sepotong nisan beserta namanya. Yang lainnya juga ada berisi label rumah sakit yang bertuliskan tanggal kematian mereka dan penyebab kematian mereka. Bahkan polisi juga menemukan
ada hati yang kering di dalam tubuh boneka si Mosfin ini. Gila, mengerikan banget. Nah geng, setelah si Mosfin ini menggali kuburan-kuburan tersebut, lantas setelah itu dia mempelajari secara autodidak teknik dan teori untuk memumifikasi mayat dan juga mengawetkan jenazah. Nah, setelah itu nih, dia akan mengeringkan mayat dengan memberikan garam dan juga soda kue terhadap mayat tersebut. Ini kayak si Kian Kyul ini bawa-bawa bahan kue kayak gini nih. Dan setelah itu, dia akan menyimpan mayat tersebut di tempat yang kering dan aman di sekitaran kuburan itu. Nah, lantas setelah itu, setelah kering nih mayatnya, dia kembali lagi tuh ke kuburan tersebut, lalu membawa mayat yang kering tersebut ke rumahnya. Nah, di situ dia langsung menggunakan berbagai metode untuk membuat boneka. Namun, proses pengeringan mayat tadi itu nggak bisa ngehindarin mayat tersebut layu dan juga menyusut, gengs. Tapi si Mosfin ini punya cara untuk mensiasati, yaitu dengan cara membungkus mayat tersebut dengan potongan kain ataupun dengan menyumpal tubuh mereka dengan kain perca dan juga bantalan agar mayat tersebut terlihat padat, gengs. Nah, setelah itu dia akan memberikan topeng lilin kepada mayat tersebut dan juga menghiasi mayat tersebut dengan cat kuku sebelum dia memakaikan wig dan pakaian kepada mayat tersebut. Nah, setelah itu si Mosfin akan membungkus wajah boneka-bonekanya dengan stocking bahan nilon dan dia akan memasukkan tombol atau mata mainan dalam rongga mata bonekanya tersebut. Kabarnya sih agar si Mosfin ini bisa nonton kartun bareng sama boneka-bonekanya. SpongeBob SquarePants tapi sama mayat. Ya Allah. By the way, tapi barusan gue ngasih tahu tutorialnya, lu jangan contoh ya di rumah. Siapa tahu, lu kalau nyontoh bahaya cuy. Jangan ya. Nah, si Mosfin ini sangat cinta sama gadis-gadisnya, gengs. Meskipun ada beberapa boneka yang ia simpan di garasi itu, memang kabarnya ia tidak suka dengan boneka tersebut. Tapi dia menggali kuburan-kuburan tersebut. Selain karena dia kesepian, impian terbesar si Mosfin ini juga dia pengen punya anak, gengs. Si Mosfin ini pada saat itu sudah memutuskan untuk mengadopsi anak di Rusia, tapi pihak adopsi anak Rusia menolak pengajuannya tersebut karena mereka menganggap bahwa penghasilan si Mosfin itu sangatlah rendah. Padahal si Mosfin ini dosen, gengs, dan juga seorang peneliti jurnalistik dan sebagainya. Tapi mungkin ya penghasilannya dikebiri, mungkin nggak tahu. Nah, dengan obsesi yang psikotiknya, cara terbaik yang dia pikirkan adalah membawa mayat-mayat ke rumahnya, gengs. Nah, kabarnya dia berasumsi bahwa dia sedang menunggu ilmu yang canggih dan menemukan cara untuk menghidupkan kembali mayat-mayat yang ia bawa tersebut. Bahkan dia juga sering merayakan ulang tahun anaknya tersebut ya. Gimana caranya? Misalkan nih Angeline nih nama mayat tersebut. Angeline, happy birthday ya gitu. Pas ditiup, ya dia sendiri yang niup. Payah. Ibunya si Mosfin, Elvira, yang berumur 76 tahun, ketika ditanya oleh pihak kepolisian perihal anaknya tersebut, dia tuh gak nyadar bahwa si Mosfin ini membawa mayat-mayat ke apartemennya. Ya, dia sadarnya bahwa si Mosfin memang hobi aja gitu ngebuat boneka sebesar manusia, tapi hasilnya kan memang boneka-boneka tersebut adalah mayat. Dan bukti lain yang ditemukan oleh kepolisian terkait kejahatan si Mosfin ini adalah ketika polisi melihat sepatu boot yang dipakai oleh si Mosfin atau miliknya si Mosfin di apartemen itu tuh sama jejak kaki yang ada di salah satu pemakaman, gengs. Ketahuan juga kan. Pada saat di pengadilan, gengs, Anatoly Mosfin terbukti melakukan kejahatan dengan membawa 29 mayat ke apartemennya. Nah, mayat tersebut
berkisar antara umur 3-12 tahun, gengs. Bahkan ada salah satu mayat yang ia simpan selama 9 tahun di apartemennya. Gila, lama banget cuy. Dan sebenarnya si Anatoly Moshfin ini bukan seorang pembunuh atau nekrofilia. Tapi selain itu, selain membawa mayat tadi, dia bersalah atas pengrusakan kuburan di sekitar Nizhny Novgorod. Nah, oleh media Rusia dia dijuluki sebagai The Lord of the Mummies and the Perfumer. Waduh, ada julukannya juga nih. Tapi nih, tetangganya itu nggak nyangka sama si Anatoly Moshfin, gengs. Dia itu orangnya pendiam, geng, dan nggak nyangka bahwa dia akan melakukan kejahatan seperti itu. Nah, bau tengik pun kerap tercium di sekitaran apartemennya si Moshfin ketika si Moshfin membuka pintu apartemennya. Moshfin mengakui 44 tuduhan atas dirinya karena telah menyalahgunakan makam dan juga mayat, gengs. Bahkan ketika di pengadilan, Moshfin juga sempat ngomong kepada orang tua korban bahwa kamu telah meninggalkan gadis-gadismu di kuburan sendirian, tapi aku membawanya ke rumah dan menghangatkan mereka. Gila banget. I don't know. Moshfin didiagnosis menderita skizofrenia oleh pihak pengadilan Rusia, gengs. Nah, alhasil Moshfin ini dibebaskan dari hukuman penjara karena kondisinya ya memang bukan melakukan kejahatan, tapi memang kejiwaannya aja yang dapat gitu. Nah, dari situ dia mendapatkan perawatan di bangsal psikiatris di Rusia. Dan sidang tersebut terjadi pada tanggal 25 Mei 2012 di Pengadilan Distrik Leninsky, Nizhny Novgorod. Nah, setelah itu teman-teman si Moshfin ini ngejauhin dirinya, gengs. Dan kabarnya orang tua si Moshfin ini menjalani isolasi karena mereka dikucilkan di lingkungannya. Dan bahkan ibunya si Moshfin ini sempat berencana untuk melakukan bunuh diri, namun ayahnya tersebut menahan dan menolak untuk melakukan hal tersebut. Nah, setelah si Moshfin ini dipindahkan ke klinik psikiatris, geng, pada saat itu kunjungan si Moshfin ditinjau secara teratur. Bulan Februari 2013, pihak pengadilan Rusia menyetujui perpanjangan perawatan kejiwaan si Moshfin. Dan pada tahun 2014 pun, salah seorang jubir mengatakan bahwa si Moshfin ini tidak sehat untuk diadili dan dia harus melakukan perpanjangan perawatan kejiwaannya di klinik psikiatris Rusia, dan akhirnya diperpanjang kembali di bulan April 2014. Lalu di bulan Juli pun di tahun 2015 perawatan si Moshfin ini diperpanjang lagi nih, gengs, karena belum begitu sehat juga. Bulan September 2018, si Moshfin ini mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan perawatan kejiwaannya di rumahnya sendiri. Namun pada saat itu, salah satu keluarga korban yang bernama Natalia Kardimova menolak akan keputusan tersebut. Nah, si Natalia ini pengen si Moshfin dihukum selama hidupnya karena dia rasa si Moshfin ini menebarkan rasa kepanikan dan rasa ketakutan untuk keluarganya. Dan bahkan dia takut ketika si Moshfin ini keluar, si Moshfin akan melakukan hal yang lebih gila dari sebelumnya kepada keluarga korban. Nah, pada saat itu, jaksa Rusia menyetujui tentang keputusan si Natalia Kardimova. Akhirnya, si Moshfin ini kembali lagi untuk menjalani perawatan di psikiatris Rusia. Meskipun pada saat itu, psikiater yang menangani si Moshfin ini berkata si Moshfin udah umur 50 tahun dan kondisinya juga udah mulai membaik. Dan pada tahun 2019, geng, setiap ada permintaan untuk perpanjangan perawatan si Moshfin ini, gengs, otomatis telah disetujui oleh pihak pengadilan Rusia. Gengs, Moshfin ini naruh simpati terhadap anak-anak yang mati tersebut. Dia percaya bahwa anak-anak yang mati tersebut nantinya bisa dihidupkan kembali dengan ilmu pengetahuan dan juga ilmu hitam. Nah, sebagai upaya yang dilakukan si Moshfin mengubah anak-anak tersebut menjadi boneka sebelum mereka dihidupkan kembali, kata si Moshfin. Dan dia pun sadar bahwa dia itu melakukan kejahatan, tapi dia merasa bahwa
anak-anak tersebut memanggil dia dan memohon untuk diselamatkan olehnya. Dan dia meyakini bahwa menyelamatkan anak-anak lebih penting daripada mematuhi hukum di negara tersebut. Mosfin ini menyangkal bahwa dirinya adalah seorang nekrofilia, gengs. Dia bahkan menganggap mayat-mayat tersebut adalah anak-anak gadisnya. Dia sering berinteraksi dengan mereka, dia sering menyanyikan lagu untuk mereka, dia sering juga untuk menonton kartun bersama dengan mereka, dan juga sering merayakan ulang tahun mereka layaknya kita pada anak gimana sih gitu. Ini yang paling aneh, dia sering mengajak liburan anak-anak tersebut. Setelah penangkapannya dan pada saat diwawancara sebagai seorang ahli budaya Celtic, Mosfin mengatakan bahwa para druid tidur di kuburan untuk berkomunikasi dengan ruh orang mati. Bahkan dia juga mempelajari budaya masyarakat Siberia, gengs, khususnya budaya Yakuts kuno. Nah, di situ dia menemukan praktik yang serupa untuk berkomunikasi dengan mayat. Nah, dari dia mempelajari budaya-budaya tersebut, dia berhasil tuh mempelajari 13 bahasa. Itu tuh maksudnya untuk mempelajari budaya-budaya yang beda-beda. Good. Nah, geng, setelah itu si Mosfin akan mencari berita anak-anak yang baru meninggal. Nah, setelah dia mendapatkan berita anak yang meninggal, dia akan tidur di kuburan anak yang meninggal tersebut untuk mendapatkan jawaban atau menentukan bahwa anak yang di dalam kuburan tersebut mau dihidupkan atau tidak oleh si Mosfin. Oke deh Mosfin, oke siap. Nah, si Mosfin ini mengklaim bahwa dia melakukan hal tersebut kurang lebih sekitar 20 tahun. Dan dia bersikeras bahwa dia tidak pernah menggali atau membongkar kuburan tanpa seizin anak yang di dalam kuburan tersebut. Dan ini alasan kenapa si Mosfin membawa mayat anak-anak tersebut ke apartemen miliknya, gengs. Nah, seiring bertambahnya usia si Mosfin ini, gengs, dia ini udah gak kuat, gengs, buat tidur di kuburan dan udah sakit badan lah. Dari situ si Mosfin ini mulai menggali kuburan anak-anak tersebut dan mulai membawa mayat-mayat anak tersebut ke apartemen miliknya. Dia berharap ruh anak tersebut bisa lebih aman dan nyaman berkomunikasi di apartemen miliknya, gengs. Dan mungkin memudahkan si Mosfin untuk mendengar mereka ketika mereka tak lagi berada di bawah tanah, gengs. Oke gengs, itu dia penjelasan gue tentang Anatoly Yurevich Mosfin. Terima kasih buat lu yang udah nonton sampai akhir video. Dan jangan lupa like, comment, subscribe juga channel ini. Dan juga share ke teman-teman lu biar bisa barengan nonton di sini nih, nobar kita. Dan pokoknya untuk kalian semua, kalau misalkan punya sesuatu yang ingin gue bahas, langsung aja komen di kolom komentar. Dan nantikan episode muram selanjutnya. Salam Barbarians. Это что, здесь эти делал, да? Да, из трупов кукол. То есть дрины там, да? Вечерние съемки. Ноги. А? Он сам.